ini soalnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-8 yang khusus membahas tentang eh, evaluasi dari tugas yang sudah kalian kirimkan, baik itu sosiologi pedesaan atau metode penelitian kuantitatif ya. Nah, hari ini memang saya tidak share materi dan kita tidak membincangkan materi yang baru, baru besok minggu depan baru kita mulai lagi untuk melengkapi tugas-tugas ujian akhir semester, di mana sesuai dengan yang Pak Ari pada awal kuliah itu sudah beritahukan bahwasanya untuk tugas ujian akhir semester itu tugas kalian adalah menarasikan video YouTube yang sudah kalian buat. Artinya menarasikan itu mentranskripkan dalam bentuk tulisan. Nah, itu nanti eh, akan dipakai untuk tugas ujian akhir semester. Nah, dengan apa? Pasti nanti Pak Ari akan beritahukan dan Pak Ari akan berikan kunci-kunci yang akan dipakai dalam menarasikan tugas UTS yang sudah kalian kirim di YouTube ya. Itu informasi awal ya, sekedar informasi awal. Jadi supaya maksud saya ini supaya kalian di awal-awal itu sudah saya berikan instruksi supaya kalian nggak lupa. Nanti Pak Ari juga akan mengulang lagi ya, mengulang lagi instruksi awal yang sudah saya berikan. Ntar saya akan foto. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Nah, ini saya akan masuk ke evaluasi untuk tugas sosiologi pedesaan ya. Eh, Pertemuan kali ini bebas. Kalau kalian mau tanya langsung aja open mic, langsung silakan. Nah, kalau mau bertanya langsung aja di sela Pak Ari ya. Pak Ari sela saja di sela nggak apa-apa. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari awal evaluasi secara umum, terus kemudian evaluasi secara khusus tugas-tugas yang sudah kalian kirimkan. Nah, jadi seperti itu. Baik, begini. Yang pertama adalah dari sisi eh, substansi terlebih dahulu ya. Dari sisi substansi terlebih dahulu, kan Pak Aris sudah berikan contoh 4 metode. Kebetulan memang contoh Pak Ari itu adalah contoh yang pasti beberapa lama atau waktu yang lalu Pak Ari sedang melakukan FGD. Nah, nanti akan saya berikan contoh, cuman kayaknya eh, saya harus upload karena cukup besar ya, sekitar 1,2 giga. Contohnya itu full contoh dari eh, perencanaan pembangunan pedesaan yang dilaksanakan bersama-sama dengan teman kolega dosen semua, dosen prodi sosiologi yang kemarin di Desa Alang-Alang ya, di Bangkalan. Nah, itu memakai metode itu juga, 4 itu. Nah, nanti mudah-mudahan eh, uploadnya tuntas ya, karena cukup banyak, 2,1 giga di YouTube, sehingga cukup besar. Nah, itu nanti saya akan berikan contoh yang bergerak semua dan Pak Ari belum sempat edit-edit, belum ngasih intro, belum ngasih outro, belum membersihkan suara ya, membersihkan suara, edit suara, terus kemudian belum memberikan subtitle atau apa belum. Maksud saya berikan contoh itu adalah contoh yang fokus mengenai substansinya. Jadi yang lain-lain itu tambahan dan itu eh, baik dilakukan dan cukup kreatif dilakukan, tetapi nilai yang tertinggi tetap pada poin substansi atau menghadirkan substansi yang ada di sana. Nah,
Eh, itu dari awal ya, contoh-contoh yang sudah saya berikan Pak Ari memang contohnya ada berupa potongan-potongan gambar begitu. Jadi kolase-kolase gitu. Ya, maksud saya, ini yang penting. Kata kuncinya di sini semua dan kebanyakan eh, evaluasi dari Pak Ari itu untuk kelas A ya ada beberapa orang ya, ada beberapa orang hanya sekitar 3 atau 4 orang itu menayangkan di video saat mewawancarai atau berinteraktif dengan narasumber saat melakukan FGD. Nah, itu yang penting di situ. Nah, yang lain ya, di lain selain 4 orang yang sudah Pak Ari berikan good job gitu ya. Saya berikan good job, tanda good job berarti itu perfect, bagus. Nah, tapi kalau yang lain bagus, saya berikan kriteria bagus itu belum sempurna. Ya, terus kemudian kalau belum saya komentari, kalau belum saya berikan komentar bagus atau ini, itu akan banyak banyak apa ya, banyak yang perlu diperbaikan atau perlu di edit lagi atau diulang lagi. Karena nanti kalian akan rugi sendiri ketika kalian nggak bisa menarasikan itu semua. Nah, itu masalahnya. Ya, video yang sudah kalian upload itu nanti kan akan dinarasikan dalam bentuk tulisan begitu. Jadi ketika kalian mau wawancarai siapa, misalnya kepala desa atau ketua BUMDes atau ketua tokoh agama, tokoh masyarakat ya, toga Thomas. Nah, itu nggak banyak yang muncul, hanya 4 orang ini. Makanya ketika ada hanya 4 orang yang memunculkan ini, ya saya apresiasi dan saya berikan nilai yang cukup tinggi. Nah, bagus. Nah, itu dari sisi substansi. Nah, pada saat kalian memperagakan 4 metode itu, harusnya kalian tidak memperagakan sendiri. Tiba-tiba kalian menggambar sendiri, terus kemudian me- menuliskan semuanya sendiri, ya nggak seperti itu. Itu kan berarti ada keterlibatan Anda yang luar biasa di sana. Jadi tidak partisipatif kan gitu. Nah, perencanaan pembangunan pedesaan adalah perencanaan pembangunan yang partisipatif, yaitu memberikan ruang bagi narasumber yang kita wawancarai untuk berkontribusi saat menggunakan 4 metode yang sudah kalian pakai itu semua. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada saat social mapping terutama, nah itu kalian gambar sendiri, kalian ini sendiri, ya jangan. Ya, jadi kalau kalian gambar sendiri, kalian kerjakan sendiri, apa bedanya dengan eh, apa riset mandiri kan? Ini bukan riset mandiri, tapi ini adalah perencanaan pembangunan pedesaan yang sifatnya adalah partisipatif. Ingat, kalian posisinya pada fasilitator, artinya fasilitator ini memfasilitasi masyarakat. Ya, jangan mendominasi. Nah, kalau mendominasi, berarti ada sekian persen Anda memberikan kontribusi yang terlalu besar sehingga tidak objektif. Makanya beberapa penilaian Pak Ari itu saya berikan evaluasi bahwasanya mana gambar, mana video saat kalian interaktif bersama narasumber. Nah, karena posisi kalian sebagai fasilitator kan gitu. Nah, itulah makanya perlu belajar lagi, perlu latihan lagi, dan perlu memperdalam lagi. Nah, jadi seperti gitu. Itu secara umum ya, evaluasi Pak Ari secara umum itu. Nah, kemudian untuk eh, evaluasi secara khusus ya, saya apresiasi pada kalian semua. Nampaknya ini saya nggak tahu ini mengerahkan dari mana subscribernya ini cukup banyak ya. Saya melihat sudah di atas 90-an lebih ya, cukup
bagus itu ya. Walaupun ada yang 70 ada saya lihat. Tapi ada rata-rata sudah 150. Ya nggak apa-apa. Artinya kalian kan secara nggak langsung mempublikasikan kerjaan kalian. Dan terus terang beberapa mahasiswa dari yang muncul di sosiologi pedesaan ini yang terbaik itu sudah saya share ke grup dosen dan mereka mengapresiasi cukup bagus dan luar biasa begitu. Nah, nanti eh, yang mempunyai kontribusi yang bagus, nilai yang cukup tinggi, maka akan dilibatkan dalam kegiatan pusat studi. Ya, kebetulan ketua pusat studinya adalah Pak Ari ya. Bersama-sama dengan dosen lain yang nanti akan kalian akan dilibatkan dalam sesi pengabdian masyarakat eh, prodi ya, prodi kita. Nah, gitu. Nanti Anda akan jadi fasilitator, jadi seperti itu yang terpilih ya. Jadi seperti itu. Nah, secara khusus, nah ini secara khusus saya beritahukan bahwasanya kalian dari sisi subscriber itu sudah cukup bagus ya. Sudah di atas 70 itu sudah bagus. Terus viewer juga cukup tinggi ya. Rata-rata sudah seratusan ke atas. Upayakan eh, kalian melihat itu di atas 5 menit supaya kalian dapat sesuatu yang dihargai oleh YouTube itu. Nah, channel Anda itu teruskan channel ini terus. Nah, nanti eh, pada saat UAS nanti ya sama nanti akan menguploadkan itu dan Anda akan seperti monolog siaran begitu menjelaskan semua video yang sudah kalian share pada saat UTS itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, termasuk nanti naskahnya juga akan dikirim Pak Ari, nanti saya akan nilai naskahnya dari narasi itu untuk kegiatan ujian akhir semester. Jadi tuntas, kalian punya video, punya output berupa video di YouTube dan punya narasinya. Nah, nanti narasi-narasi ini saya akan bukukan, saya akan bukukan dalam bentuk bunga rampai yang bentuknya sebagai sebuah laporan. Nah, paling tidak kita sudah punya berapa? 38 atau 37 desa di Jawa Timur. Nah, untuk jadi laporan. Nah, nanti cetaklah dalam bentuk buku. Jadi seperti gitu. Outputnya ada video, ada buku, komplit ya. Jadi seperti gitu. Nah, itu dari sisi subscriber, dari sisi viewer. Dari sisi like juga banyak ya. Dari sisi like juga banyak. Sudah cukup bagus lah. Kalian sudah cukup bagus. Sudah ini Pak Ari apresiasi. Terus yang kedua, nah ini secara khusus ya, ini yang secara umum tadi sudah saya bahas, ini secara khusus. Yang ketiga ya, sorry, yang ketiga, eh, kalian sudah cukup bagus memberikan intro di awal, ya, intro di awal, ada bentuk video Anda ambil, terus kemudian, nah ini beberapa yang Pak Ari bernilai tinggi itu pada awal intro video masuk itu kalian harus menjelaskan identitas kalian siapa, tugasnya apa, mata kuliahnya siapa, dosen pengampunya siapa, rata-rata tidak menjelaskan dosen pengampunya siapa. Nah, terus yang selanjutnya, kalian jelaskan ya ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kalian menjelaskan deskripsi umum dari desa itu. Nah, desa ini adalah desa nelayan atau desa suburban atau desa eh, di pegunungan, desa pertanian atau desa perkebunan. Nah, itu luas wilayah sekian kan gitu ya dijelaskan. Berada di ketinggian sekian kan gitu. Nah, itu jelaskan di situ di awal sehingga video Anda akan menarik, orang akan memberikan apresiasi. Oh ya jelas ya, jelas dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, otomatis saya akan share beberapa video ke teman-teman kolega Pak Ari tidak hanya di prodi sosiologi FISIP UTM, mungkin di luar prodi lain fakultas atau juga lain universitas yang terseleksi saja nanti saya akan berikan linknya kan
untuk mendapatkan umpan balik ya, seperti gitu. Jadi untuk sama-sama pengajar mata kuliah sosiologi pedesaan di universitas yang lain, saya akan share. Nah, otomatis ya Anda akan dapat dapat ya kritik, ya dapat masukan, dapat semacam pertanyaan, ya jawab saja di maaf di komen di komen yang sudah ada di YouTube. Nah, perlu kalian camkan di sini, hati-hati ketika kalian mengupload ke YouTube ya, jangan sampai terkena copyright. Nah, Anda pilih lagu-lagu atau background yang sudah ada di YouTube. Jangan mengambil yang lain-lain. Kalau mengambil yang lain-lain, bisa jadi kalian diperingatkan, bisa jadi kalian langsung diblok oleh YouTube. Karena itu terkena copyright. Nah, ketika kalian diblok, maka ada peringatan, ya, akan peringatan biasanya seminggu, biasanya 90 hari, atau kalau kalian keseringan menggunakan background lagu-lagu yang beken sekarang dan Anda terkena copyright, maka channel Anda akan diblok oleh YouTube selamanya. Kalian harus ganti channel, kan gitu. Nah, ini yang perlu kalian pahamkan, perlu kalian inikan. Baik, yang keempat, ini evaluasi tentang teknis ya. Kalau kalian menggunakan background, tolong dikecilkan sedikit. Pak Aris juga pernah kemarin waktu share ini lupa mengecilkan juga materi kuliah ya. Materi kuliah itu saya kecilkan sedikit. Coba suara kalian lebih keras dan lebih muncul. Nah, itu akan menjadi cukup bagus. Kalau memang nggak ada ini ya, nggak ada suaranya ya, lagunya juga jangan terlalu banyak apa. Lebih baik instrumen-instrumen begitu sehingga orang melihat atau membacanya itu lebih jelas. Jadi seperti itu, ya. Nah, yang terakhir, yang evaluasi dari sosiologi pedesaan, eh, belum optimalnya kalian melakukan FGD dalam konsep 4 metode yang dikenalkan untuk perencanaan pembangunan pedesaan. Itu nanti kalian coba perdalam di tugas UAS dan tugas-tugas sebelum UAS misalnya, itu untuk menarasikan hasil video itu. Nanti saya akan berikan kunci lagi, kunci-kunci untuk menarasikan dan menjelaskan. Nah, yang paling penting adalah nanti materi perkuliahan setelah minggu ini saya akan berikan cara untuk membongkar atau memakai beberapa kunci untuk menganalisanya dalam bentuk sebuah narasi ilmiah yang bagus. Ya, otomatis berkaitan dengan beberapa teori yang pernah saya berikan di awal. Nah, kalian tentunya masih ingat di channel YouTube Pak Ari itu Pak Ari memberikan book chapter ya, book chapter. Nah, di sana itu adalah salah satu contoh, bukan tidak maksud bermaksud apa-apa, Pak Ari di situ punya maksud yang khusus memberikan contoh di awal pada Anda. Nanti kalian akan membuat seperti itu. Jadi menarasikan itu dengan menggunakan beberapa kunci pokok ya yang sudah saya share di materi perkuliahan berapa itu? 4 atau 5 ya. Semacam book chapter dan itu nanti kalian memiliki kemampuan anatomi dalam membedah hasil video kalian. Setelah kalian bentuk narasi, kalian analisis dengan menggunakan 9 kunci pokok bedah anatomi teori itu. Nah, cuman ini adalah bedah anatomi hasil narasi Anda kalian. Jadi seperti itu. Ya, hampir-hampir seperti itu, tapi tidak terlalu dalam ya. Tapi tahapannya ada 9 itu tadi. Nah, nanti tugas kalian di UAS seperti itu. Nah, nanti kita setelah kuliah sosiologi pedesaan ini selesai, kalian tuntas. Teori dapat, video dapat,
karena analisis mampu setelah merencanakan kemudian mengimplementasikan itu dalam pembangunan pedesaan di tempat kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Baik, itu evaluasi secara umum dan secara khusus dari Pak Ari. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita enaknya langsung saja ya ke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita langsung masuk ke materi kuantitatif ya. Kuantitatif juga nggak ada materi, saya hanya mengevaluasi saja dari tugas yang sudah saya berikan. Tapi kita selesaikan dulu di sosiologi pedesaan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, waalaikumsalam. Alivia Olivia. masuk. Ya, Ya. silakan Olivia. Mau tanya untuk yang tugas UAS itu berarti kita itu kan tadi suruh menarasikan atau menjelaskan ya Pak. Nah Ya, itu kurang lebih sama kayak podcast atau gimana Pak itu? boleh, bagus. Jadi yang jelas sebelum kalian membuat sebuah podcast atau video tayang atau mewawancarai atau bentuknya wawancara atau kalian monolog, silakan seperti podcast gitu. Yang jelas kan kalian harus menarasikan dulu supaya tidak lepas dari apa yang sudah kalian inginkan, kalian ungkapkan atau kalian lontarkan di situ. Karena kalau khawatirnya kalau nggak kalian narasikan itu akan kemana-mana kan gitu, ya. Jadi seperti gitu. Nah, terserah sekreatif Anda, sebagus mungkin Anda mau menggunakan green screen ya, teknik green screen. Green screen itu layar di belakang Anda bisa bergerak, silakan, bagus. Ya, atau ya anggap saja Anda membaca sebuah berita kan gitu ya, kayak di televisi begitu. Kalian jadi reporter kan gitu ya. Kalian reporter menjelaskan, atau kalian kalau tidak, ya biasa kan ada yang, karena mahasiswa ini macam-macam ya. Jadi ada yang nggak bisa duduk tenang, terus kemudian menjelaskan pakai headset duduk gitu nggak bisa, harus bergerak tangannya karena psikomotoriknya ini berkembang luar biasa pesat. Anda bisa jelaskan pakai papan tulis ya boleh, silakan. Tetapi yang jelas kalian harus nyetor dulu narasinya. Nah, supaya narasi ini jadi panduan, ya kan? Ketika Anda menjelaskan di layar papan tulis atau kalian baca seperti reporter berita, seperti Pak Ari kuliah seperti gini ini, ya silakan. Itu kreasi Anda. Nah, buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Jadi juga nggak apa-apa ya Anda masukkan juk-juk lucu atau apa, itu juga nggak masalah. Tapi yang jelas jangan sampai pornografi, mengandung ejekan, bullying ya, bullying tidak boleh. Ya, jadi seperti itu. Anda mau agak ngelawak sedikit juga nggak apa-apa, fun gitu ya, segar, jadi tidak tegang, boleh silakan. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas sebelum kalian menggunakan ini atau Olivia sebelum melaksanakan ini semua itu harus menggunakan beberapa kunci pokok yang sudah Pak Ari contohkan di book chapter itu. Nah, mudah-mudahan minggu ini Pak Ari bisa upload ya contoh pemberdayaan di Desa Alang-Alang di Bangkalan kemarin dengan beberapa kolega dosen prodi dalam rangka pengabdian masyarakat, bisa terupload semuanya karena cukup besar ya. Giga ya ukurannya, 2,1 giga, ada sekitar 1 jam lebih, dan Pak Aris juga nggak ada waktu untuk motong dan edit karena tugasnya tidak hanya ngajar di sosiologi pedesaan saja tapi juga di kelas yang lain. Ada seperti itu. Nah itu Olivia. Oh iya Pak, berarti itu nanti konsepnya kita kan terserah ya Pak. Oh ya, maksudnya Eh, terserah. Maksudnya terserah bisa apa kayak reporter bisa, terus tadi green skin bisa gitu kan. Nah, kalau reporter itu susah, Pak. Kalau nge-record biasanya gimana? Maksudnya nge-record tuh suara kita di belakang layar gitu.
kayak Oh, yang kemarin-kemarin gitu? kalian bisa sebenarnya cukup mudah menurut saya. Kalian bisa coba online dengan beberapa grup kecil, kelompok grup kecil. Kalian record mau dengan Zoom, mau dengan Google Meet, kalian boleh. Misalnya eh, ada saya punya di kelas ini ada 4 orang Pak yang bisa saya ajak kerjasama. Nah, itu kalian record, kalian coba me, apa, melakukan semacam kuliah daring sendiri 4 orang, ya kan? Kalian record kan bisa. Nah, jadi seperti itu. Seperti Pak Ari gini kan, Pak Ari record. Dan ini bisa jadi bahan perkuliahan kan gitu. Nah, bisa kalian kalian lakukan ini, misalnya 4 orang atau 6 orang, jangan banyak-banyak, biar nggak ini. Nah, setelah kalian record, maka nanti setelah kuliah 4 orang begitu ya, maksimal 4 lah, 4 orang begitu. Nah, semacam reporter seperti gini ini, kalian kalian record, kalian simpan, ya sudah. Nah, nanti eh, tutorial, aktivitas yang kalian lakukan kan sama di record dan ini kan muncul begitu saja kan sama, ya kan? Iya, sama. Otomatis, otomatis persiapkan juga wifi dan paket datanya. Kalau memang di rumah pakai wifi, silakan ajak 4 orang. Ayo kita misalnya hari libur gitu, kita gantian. Nanti kenapa sih seperti ini? Saya berikan solusi seperti ini. Nanti bisa saling cek. Oh, suaramu kurang keras. Nah, kan itu. Oh, Olivia suaranya kurang keras. Oh, Ike suaranya terlalu ini. Oh, Hamzah kurang kurang menghadap kamera, harus fokus. Oh, mungkin wajahnya tidak kelihatan terlalu gelap. Nah, itu bisa saling koreksi. Nah, nanti diulang lagi. Nah, jangan panjang-panjang ya. Paling lama itu setengah jam udah cukup. Jelaskan semuanya itu udah panjang itu, setengah jam itu sudah capek kalian. Nah, gitu. Jadi gitu. Nah, nanti tinggal dipotong rekodnya itu, kalian mau edit pakai, mungkin saya melihat sudah banyak yang pakai KinoMaster ya. Sudah bagus. KinoMaster pakai Camtasia juga boleh, pakai dari YouTube langsung juga boleh, ada tapi terbatas ya. Terus pakai Adobe Premiere itu lebih bagus lagi. Atau yang lebih canggih lagi Adobe After Effects. Pak Ari nggak bisa kalau Adobe Adobe After Effects. Yang Pak Ari bisa Camtasia, KinoMaster gampang, sama Adobe Premiere. Sehingga bisa lebih ini. Atau, nah, saya berikan solusi. Saya malu Pak sama teman dan ini. Kalian buat dalam bentuk PowerPoint dan kalian narasikan dalam bentuk video seperti Pak Ari ngajar itu. Kalian seperti Pak Ari berikan materi. Nah, nanti insert di kanan kecil itu kalian muncul di situ. Yang penting orangnya kelihatan ya. Jangan nggak kelihatan. Karena ini hubungannya dengan pembelajaran skill, keahlian yang sudah harus eh, Pak Ari semaikan di mata kuliah sosiologi pedesaan ini tentang konsep belajar merdeka ya, MBKM. Jadi seperti gitu. Gitu, Alivia. Baik, Pak. Siap. Nanti diusahain sebisanya itu. Ya, ya sebagus mungkin. Punyamu bagus itu. Punyamu kemarin cukup bagus. Alhamdulillah. Ya, terus punyanya siapa? Huseima ya. Huseima itu juga bagus, detail gitu. Saya suka yang detail menjelaskan. Terus kemudian di awal dikasih intro menjelaskan berapa luasnya desa ini, terus berapa kondisi wilayah seperti apa, nah baru masuk ke situ. Ada juga, ini yang lucu, terlalu banyak intronya. Nggak tahu, mungkin agak suka musik atau gimana ya. Intronya itu hampir berapa ya? 5 menit lebih. Nah, itu terlalu terlalu panjang. Nah, tapi untuk 4 metodenya ini hanya hanya apa? Bagi saya hanya sebuah kolase gitu, hanya kolase saja dari potongan-potongan yang ada. Jadi seperti itu, kurang realistik ya, kurang real.
seperti gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya beritahukan. Ada yang bertanya, silakan ya. Kita nggak apa-apa ya, kita. Bapak, saya mau nanya, Hmm. kalau misalkan nanti tugas UTS-nya itu berarti kita wawancara orang kan ya? Terkadang kan berarti kalau misalkan pembahasannya kayak gini kan berarti ibu rumah tangga atau enggak laki-laki yang udah dewasa ya Pak. Tapi kadang ibu rumah tangga Hmm. tersebut kadang suka nggak mau di dokumentasi Pak. Jadi terhambat di situnya. Paling kalau itu apa namanya yang mau didokumentasi kalau nggak eh, orang-orang yang udah cukup dewasa tapi Hmm. masih kayak kayak kita kita gini mungkin mau Pak. Cuman kalau ibu rumah tangga kadang suka susah diajak dokumentasi Pak. Dokumentasi ini video atau suara direkam? Eh, Dokumentasi video gitu Pak. Kayak misalkan nanti Oh wawancara iya, gitu. kalau video enggak biasanya orang ya punya Mary, suaranya Iya, agak sebenarnya bagus, cuman agak putus-putus, saya soalnya agak putus-putus suara ya. saya Nanti kalau mau disempurna, suara saya taruh di hands. iya. Jadi suaranya terputus-putus sehingga apa ini ya gitu. Saya menebak-nebak apa ini ya. Saya gitu. Nah, gini, ada cara yang cukup jitu. Kalian pinjem HP temannya. Jadi dua orang. Yang satu ditaruh di kantong yang hanya untuk rekam suara, yang satu untuk video. Nah, kenapa begitu? Nanti ketika suara suara di video misalnya pakai HP kalian kurang bagus, maka kalian bisa masukkan sound yang HP satunya yang kalian pinjem pakai HP temannya. MP3 begitu aja ya soundnya. Sehingga yang di video kalian kecilkan semuanya, yang sound dari MP3 kalian masukkan. Jadi jelas. Jadi seperti gitu. Tekniknya begitu. Iya Pak. Nah, gitu Mer. Sama saya mau nanya Pakai kalau dua HP. misalkan informannya kita ambil Hmm. bukan ibu rumah tangga nggak bisa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, terserah saja. Mau bapak rumah tangga, mau ibu rumah tangga, mau mau Kalau siapapun silakan. mahasiswa berarti Nah, bisa Bu. begini. Bukan ini Pak. Kalau ya ya, mahasiswa maksudnya Misalkan iya, maksudnya narasumbernya mahasiswa anaknya begitu. atau gimana gitu. Oh, Boleh ya Pak boleh, ya? boleh, silakan. Silakan Oh, sudah, oh iya. Baik silakan. Pak. Boleh. Ya, yang penting jelas loh ya. Secara substansi harus harus kena Oh loh iya ya. Pak. Tapi kalau ya, kalau apalagi mahasiswa kan mereka paham. Nah, sehingga bisa menjelaskan begitu. Nah, begitu. Ya, Oh iya, itu baik Mer. Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain. Hamzah, nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Punyamu juga bagus ya, punyamu. Lucu. Nah, gitu. Eh, ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Tari. Tidak Bapak. ada. Si, ini yang mana dulu? Si Alivia nanti ya. Si Ike. Ike, gimana Ike? Bapak, saya kurang paham. Maksudnya buat narasi ini setelah membuat video atau bagaimana ya Bapak? Kan nanti berupa tulisan katanya Iya. Bapak. Nah, Iya. pas ini Ike. kita menjelaskan yang video yang kita buat atau berupa yang lainnya Bapak? Oh ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Bagi yang belum jelas. Selain Ike. Begini. Kan kalian sudah punya video di YouTube masing-masing. Ya kan? Nah, kan itu ada suaranya semuanya. Walaupun kalian jelaskan, kalian masuk dalam video itu,
Tetapi nanti tugas UAS, ujian akhir semester, itu kalian buat narasi. Kalau buat narasi berarti ketikan, ya toh. Kalian ketik, ya, kalian dengarkan di YouTube itu dalam sebuah tuangkan dalam sebuah tulisan narasi. Nah, yang jelas tidak hanya narasi saja atau tulisan yang kalian dengarkan saat percakapan itu, tetapi di sana ada analisis juga. Nah, inilah yang sangat penting, sangat menentukan dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan pedesaan. Setelah kalian buat video, merencanakan, kalian buat narasinya. Nah, analisisnya pasti nanti saya akan berikan beberapa teori, beberapa cara, teknik untuk menganalisis itu semua. Kan gitu. Makanya kalian kan nanti lulus itu mampu menjadi analis sosial kan gitu. Ya toh. Nah, kemampuannya diimplementasikan di mata kuliah sosiologi pedesaan sebagai analis sosial. Sekali lagi, video yang sudah kalian buat di YouTube, kalian narasikan dalam bentuk tulisan, ya. Nah, narasi dalam bentuk tulisan, berarti kalian ngetik, kalian dengarkan, kan itu suara Anda sendiri kan, kalian ketik, kalian ini kan mungkin sehalaman, 2 halaman atau berapa terserah. Nah, itu kalian buat menjadi sebuah narasi. Ya, nanti setiap paragraf nanti akan dianalisis, setiap paragraf nanti akan dianalisis begitu. Nah, itulah secara nggak langsung Pak Ari mengajarkan Anda teknik dalam menganalisis narasi ketika Anda nanti turun lapang penelitian. Ya, nanti ada kaitannya juga dengan metode penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, kan gitu. Itu Ike, paham? Pak, terima kasih, paham. Ya, oke, ada yang lain? Silakan. Oh iya, ini gimana cowoknya ini? Cowoknya kurang detail, ya kurang detail, terus masih terlalu banyak intronya, ya. Intronya pada awal masuk sebelum ini hampir 10 menit. Ada yang itu 10 menit lagu-lagu saja. Ini saya bingung, ini mau menguploadkan tugas sosiologi dengan 4 metode atau menguploadkan lagu-lagu, ya. Lagu-lagunya cukup enak, cukup terbaru itu, lagi hits. Nah, itu yang lucu itu. Saya senyum-senyum aja, wah ini wah gimana ini. Dan gitu. Saya kasih nilai apa ini, kan terlalu banyak intronya kan gitu. Nah, cowoknya terutama nggak ada yang bagus ya. Beberapa mungkin Hamzah bagus ya, Hamzah bagus. Hanya kurang beberapa sedikit, nanti disempurnakan ya, gitu. Terima kasih, Pak. Yang lain, ya, gitu. Ya, oh ya, ini tidak kalah penting. Tolong kalian kalau mau menguploadkan video seperti itu, jangan menggunakan posisi HP. Kalau pakai HP portrait, pakai landscape, ya. Landscape semuanya, jangan sampai portrait, jangan sampai pakai portrait. Nanti kalau diupload itu hanya kotak kecil gitu bentuknya. Jadi seperti itu. Iya, Pak Jadi Ari. seperti gitu ya. Jadi Iya, Pak. posisinya landscape. Nah, seperti gitu, penuh ya. Oh, gimana sudah dandan ganteng-ganteng, sudah ganteng, dandan cantik-cantik kok hanya mau di shooting bentuknya portrait, ini gimana kan, sayang loh. Jadi seperti gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi semua saat mengambil take pakai HP kalian itu posisinya landscape, jangan pakai portrait. Karena portrait nanti kalau diupload bentuknya separuh ya. Paruh kayak dari atas ke bawah gitu aja lurus. Nah, jadi seperti gitu. Semuanya landscape,
semuanya landscape. Nah, mulai dari awal sampai akhir itu landscape bagus. Orang akan melihatnya utuh kan gitu. Itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak Ari bisa nambahin lagi nggak? Ya, silakan. Boleh. Eh, ini Pak Ari tentang penilaian. Mau sambat sebentar. Kadang itu kan kita kalau cari like itu kan susah ya Pak. Apalagi kalau kita postnya itu pas. Apa? Sebentar. Putus. Apa tadi? Kadang kalau kita cari like. Halo. Halo Pak Ari. Ya. Oh, ya. Kadang kalau Ya. kita pas cari like itu kan susah. Apalagi pas ngepostnya itu mepet deadline. Nah, yang mau saya tanyain tuh Pak, itu apakah besok untuk UASnya itu kita tetap penilaiannya tuh pakai like sama komen yang aktif itu apa gimana Pak Ari? Ya, yang jelas kita sepakati ya bersama. Kalau subscribe boleh silakan. Terus kamu kalau like itu boleh. Nah, yang Pak Ari lihat sebenarnya bukan hanya sekedar subscribe atau like, tapi viewer. Apa viewer ini? Viewer ini kalian hadir di memberikan edukasi ke publik, maka masyarakat itu melihat sampai habis. Berarti video kalian ini bagus dan dibutuhkan untuk edukasi masyarakat atau publik. Nah, jadi yang akan datang subscribe, iya tetap. Terus kemudian like tetap. Nah, viewer itu saya ingin kalian coba bilang, ya terserah kalian mau kan punya teman SMA, punya teman universitas yang lain, silakan. Saya punya ini, bantu dong. Ini untuk terutama nah gini. Tak kasih tipsnya. Ya, tak kasih tipsnya. Upayakan teman Anda diminta untuk melihat 5 menit ke atas. Nah, ini nanti berkaitan dengan channel YouTube Anda. Yang menikmati nanti Anda sendiri, ya. Kenapa 5 menit? Nah, 5 menit itu akan dicatat oleh YouTube, oleh search engine-nya atau algoritma dari YouTube ini, Anda dapat poin. Jadi seperti gitu, ya. Dapat poin itu macam-macam nanti 5 menit ke atas. Di dashboard Anda, channel YouTube Anda itu akan ada catatan. Sudah dilihat berapa menit, satuannya menit ya. Jadi seperti gitu. Upayakan 5 menit. Nah, intinya apa? Kalau kalian menghadirkan viewernya itu kerasan, yang kalian upload itu jelas, cukup mengandung keterbaruan, terus menarik, dan itu menjadikan sebuah ilmu baru bagi masyarakat yang membutuhkan hal ini. Nah, perlu kalian ketahui loh ya, kalian di sini berkuliah, kalian dapat ilmu ini. Nah, coba ya, kalian bisa cek 4 metode ini. Kalau kalian mau kursus sendiri ada, kursusnya daring online. Yang memberikan banyak dari para senior fasilitator itu banyak. Nah, kalian tahu berapa biayanya? 4 metode. Satu metode itu 3 juta. Serius, saya beritahukan. Serius. Satu metode 3 juta. Ya. Kalau 4 metode 12 juta. Kalian hanya kursus 4 metode ini. Itu 12 juta. Nah, ini ilmu mahal, saya beritahukan ya. Bukan berarti ini tidak bisa kalian pakai nanti ketika Anda lulus. Loh, bisa, sangat penting ini. Dan tidak semua orang paham, tahu seperti gini ini. Nah, terutama para pengambil kebijakan di tingkat pedesaan ya. Itu butuh ilmu-ilmu seperti gini. Nah, siapa tahu nanti ketika kalian upload
beberapa YouTube, channel YouTube yang sudah kalian kalian upload ya, di ini, kalian akan dikontak oleh orang tersebut untuk jadi fasilitator. Dan nanti saya akan ajari yang lebih detail, nanti akan ada prosesnya lebih jauh lagi. Tapi yang jelas itu pun sudah bisa kalian pakai untuk membantu teman-teman pengambil kebijakan di tingkat desa. Jadi seperti gitu. Mahal ilmu ini. Nah, jadi seperti gitu. Nah, jadi saya ulang sekali lagi bahwasanya ini adalah ilmu yang penting, luar biasa dan mahal. Kalian boleh cek, bener nggak Pak Ri ngomong 3 juta. Saya sudah browsing itu, sudah tanya di UGM, di UI, ya, macam-macam ya, yang sudah ini itu itu mahal. Di luar negeri pun expert fasilitator yang ada ya itu memakai 4 metode ini. Wah, luar biasa itu. Saya beritahukan agak sedikit menyimpang gitu. Kalau kalian ahli mendalami 4 bidang ini, teman Pak Ri yang sudah expert ya, sudah nggak lama ya, 2-3 tahun, itu sudah luar biasa. Gajinya di atas 10 juta itu. Untuk membantu di desa kalian nanti masing-masing. Wah, itu luar biasa itu. Nah, termasuk kalian jika ingin bekerja di fasilitator PKH, karena ada alumni kita yang bekerja di program Keluarga Harapan di Jawa Timur itu, apa yang mereka lakukan? Ya ini semua 4 metode ini. Cuma diperdalam di bidang kekhususan apa yang diinginkan. Misalnya tentang masalah kesehatan, itu diperdalam khusus masalah kesehatan. Pendidikan, terus ekonomi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Ini penting dan cukup strategis. Kalian menguasai ini itu tidak rugi. Karena tidak hanya sekedar ilmu teori sosiologi, tapi kalian juga dapat ilmu prakteknya dan kalian akan bisa mengimplementasikan di lapang sebagai seorang analis sosial. Jadi seperti itu. Oke, itu. Baik, Pak Ari. Terima kasih. Ya, Olivia. Jadi seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, langsung saja saya lanjutkan ke kuliah metode penelitian kuantitatif yang mungkin juga tidak lama. Saya akan mengevaluasi semuanya ya. Gimana? Setuju? Kita lanjutkan? Iya, Bapak. Setuju. Ya, sekalian ya. Ya, sekalian ya. Biar efisien. Kalian nanti bisa mengerjakan yang lain. Jadi seperti gitu. Saya nggak lama. Baik. Saya akan mulai aja, saya buka ya. Tadi saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan evaluasi metode penelitian kuantitatif yang sudah kalian kirimkan dan Pak Ari sudah berikan nilai. Nah, sama. Saya akan mengevaluasi secara umum dan secara khusus. Secara umum, nah ini secara umum. Untuk bab metodologi penelitian, itu koreksi Pak Ari masih banyak. Ya, banyak itu berarti hampir semuanya. Itu hanya menjelaskan isi dari metode penelitian atau terminologi atau pengertian dari metode penelitian yang kalian pilih. Nah, jadi seperti itu. Padahal yang dibutuhkan di sini, di metode penelitian ini, itu adalah apa yang akan kalian lakukan ketika kalian turun lapang. Artinya apa? Metode penelitian akan memandu Anda dalam mengambil data ketika Anda turun lapang. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah ketika Anda menuliskan metodologi penelitian yang isinya bukan rincian panduan ketika Anda ke lapang, tapi hanya sebuah teori, ya, terminologi atau pengertian, Anda akan kesulitan ketika Anda turun lapang. Apalagi banyak lagi yang lain itu tidak dijelaskan secara tegas indikator atau variabel yang akan kalian pilih. Iya kan? Nah, indikator atau variabel yang kalian pilih, seyogyanya itu awal di metodologi penelitian itu sudah kalian berikan dengan bentuk tabel. Oh, ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Nah, ada beberapa yang sudah memberikan kategorisasi dalam bentuk skala Likert ya. Setuju, tidak setuju gitu. Cuman tidak secara tegas mana yang dipilih sebagai variabel independen, mana yang dipilih sebagai variabel dependen, ya, mana yang Y, mana yang X, ya, itu hampir semuanya tidak berani atau gimana? Saya nggak paham saya. Nah, jadi seperti itu. Salah atau betul ya, itu nanti. Tapi yang jelas ketika kalian ngirimkan itu, pasti nanti saya akan koreksi. Oh, ini yang Y, ini yang X. Nah, kalau kalian belum menentukan mana yang Y, mana yang X, atau mungkin kalian terbalik, nanti Pak Ari akan memberikan, oh ini terbalik. Ya, ini Y-nya, ini X-nya. Ini yang dependen, ini independen. Nah, kalau itu nggak ada, Pak Ari masih bertanya-tanya, yang mana? Saya nggak bisa memberikan koreksi lebih jauh, kan gitu. Ya toh? Nah, jadi secara umum, nanti setelah kuliah ini, kalian perbaiki lagi metodologi penelitian. Jangan mencantumkan lagi pengertian terminologi dari misalnya penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik dan analisis korelasi regresi dengan alat hitung menggunakan SPSS dan Amos berapa. Nah, itu harus detail ya. Supaya orang itu membaca, oh dia menggunakan Amos 22, oh dia hanya menggunakan SPSS 25, oh dia analisisnya regresi, oh korelasi. Nah, Anda tidak perlu lagi menjelaskan apa itu korelasi, apa itu regresi. Kan enggak tuh. Ah, enggak penting lagi. Kalau Anda sudah mengutip misalnya buku penelitian punyanya Densin dan Lincoln, misalnya punyanya siapa ya, yang kuantitatif itu Burhan Bungin, misalnya statistik miliknya Pak Andi Hakim Nasution. Nah, itu kutip saja, tapi Anda tidak perlu lagi menjelaskan yang dimaksud korelasi, itu tidak perlu menjelaskan korelasi itu apa, tidak penting. Nah, yang penting Anda jelaskan di situ adalah yang akan saya korelasikan adalah variabel X, misalnya pendidikan, variabel Y, nah, misalnya pandemi COVID misalnya. Nah, itu yang penting dijelaskan dan itu nanti akan kalian pakai sebagai panduan untuk turun ke lapang ketika mengambil data. Jadi seperti itu. Ya. Kalau Anda masih di metodologi hanya berputar-putar menjelaskan terminologi apa itu regresi, apa itu penelitian deskriptif kuantitatif, ya apakah bisa metodologi kalian pakai sebagai panduan penelitian? Bingung nanti Anda. Waduh, apa ya? Variabelnya yang independen yang mana? Anda bingung sendiri, kan gitu. Ya. Jadi nanti setelah kuliah ini kalian betulkan. Nah, nanti kirimkan lagi, nanti saya akan ambil nilainya lagi. Ya untuk minggu depan lah. Ini sudah cukup lama ya, minggu depan kan hanya menentukan itu. Kalian rubah khususnya di metodologi penelitian ya, secara umum seperti itu. Nah, secara khusus kalian ada beberapa yang sudah menjelaskan dengan bentuk diagram
Masih ingat ya diagram SEM atau Amos yang sudah kalian kerjakan dulu. Nah, itu sudah ada yang menampilkan itu cukup bagus ya. Oh, udah jelas. Jadi logika berpikir atau frame berpikir, oh seperti gini. Nah, itu tampilkan di metodologi penelitian. Nah, kalian kan sudah mengerjakan tugas statistiknya Pak Ari. Ya kalian tampilkan di situ. Nah, bagian-bagian Amos itu loh, yang ada bulatan terus tanda panah-panah apa gitu. Nah, permodelan kan ya. Itu tampilkan di metodologi penelitian. Sehingga jelas, oh mau menganalisis tentang pengaruh pendidikan daring membandingkan pendidikan daring dengan luring pada saat kondisi pandemi COVID. Nah, mana yang efektif misalnya gitu. Nah, ya pasti saya akan berikan apresiasi nilai yang lebih ya. Jika Anda sudah menuliskan variabelnya X1 mana, X2 mana, Y1 mana, Y2 mana dengan bagan Amos itu. Nah, artinya kalian sudah jelas di situ. Oh, yang nanti akan diambil anak ini itu ini penelitiannya. Oh, ini. Nah, kalau masih konsep dan definisi dari metodologi penelitian tentang apa itu korelasi dan regresi ya kurang itu. Jadi seperti gitu. Ya. Jadi itu evaluasi yang bisa saya lakukan dan untuk secara khusus ya masih ada hanya tinggal beberapa anak mungkin 5 atau 6 anak itu kurang cermat dalam merelasikan menghubungkan antar paragraf ya masih terkesan putus-putus paragrafnya ya. Nah, saya apresiasi bagus kelas ini sudah hampir ya 70% lah 70% itu sudah mampu merelasikan kalimat dengan anak kalimat, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Nah, itu sudah hidup, sudah kelihatan hidup. Nah, cuman masih coba kalian kurang tambahkan literasi ya, tambahkan literasi di latar belakang masalah. Tadi saya melihat masih ada hanya sekitar 3 anak itu literasinya kurang ya, literasinya masih kelihatan ragu-ragu itu kelihatan ya di sana. Karena kalau ragu-ragu itu fondasi kalian di state of argument, state of the art-nya tidak muncul sehingga nanti penelitian ini tidak jelas kemana arahnya kan gitu ya. Nah, tolong tambahkan literasinya di latar belakang, tambahkan di tinjauan pustaka perdebatan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih dalam itu jelas ya, jelas sekali. Terus kemudian, oh ya, ada satu orang ini yang saya nggak tahu kenapa ini, apa kurang jelas atau nggak masuk atau gimana. Jangan pernah menggunakan penelitian fenomenologi dengan metode kuantitatif, nggak nyambung itu. Fenomenologi itu paradigmanya interpretatif, ya, melihat ataupun memaknai dalam konsep teori kesadaran. Nah, itu udah beda jauh. Itu kualitatif, ya. Nah, jadi seperti gitu. Nah, ada satu orang ya, satu orang. Saya evaluasi. Nah, jadi seperti gitu. Nah, tolong perbaiki semuanya. Nanti setelah kuliah ini kalian cermati lagi, kalian ini, oh kok katanya Pak Ari kok ada yang masih putus anak kalimat dengan induk kalimat ya. Terus kemudian paragraf dan paragraf itu kelihatan putus. Jadi tidak menyatu gitu. Jadi tidak runtut seperti cerita begitu. Nah, coba kalian berikan sebuah kalimat narasi yang bagus ya, yang runtut. Nanti kalian akan merasa, oh iya benar, ini enak dibaca. Nah sekali lagi saya berikan tipsnya ya, yang terakhir ini ya, berikan tipsnya. Tolong setelah kalian tulis, coba kalian share dengan anak di universitas lain. Udahlah, kalian kan punya teman, sahabat.
saya punya tugas ini dari Pak Ari ini, tugas metodologi penelitian kuantitatif. Kalau kamu baca ya, ini dengan sahabatmu atau teman atau saudara universitas lain, paragrafku pertama dengan paragraf kedua nyambung enggak? Ngerti enggak kamu gitu? Nah, itu ceknya. Kalau misalnya iya sudah ya mungkin ada karena sungkan dengan kalian karena teman baik terus dia ngomong baik gitu. Coba kasihkan ini ke temanmu yang lain. Kan nggak kenal. Kira-kira nyambung enggak gitu. Nah, itu ceknya seperti gitu. Kalau udah bagus nyambung secara umum, tulisan kalian berarti sudah diterima secara umum. Jadi gitu. Ya. Itu beberapa evaluasi dari UTS untuk metode penelitian kuantitatif ya. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, saya buka sesi pertanyaan. Bapak, saya masuk ya, Pak. Ya, silakan. Kan awal-awal tuh saya bingung kan pas ngerjain UTS gitu kan, Pak. Soalnya saya bingungnya tuh kita ngedeskripsikan artinya, mendefinisikan arti apa metode yang kita pakai, pendekatan yang kita pakai atau enggak awalnya, Pak. Cuman karena anak-anak pada pakai, saya juga ikut pakai kan, Pak. Terus padahal salah. Iya. saya bingung soalnya, Pak, mau nyambunginnya sama metode saya, takut nanti jatuhnya nggak nyambung gitu, Pak. Terus saya juga mau nanya, kan di metodologi penelitian kan metode penelitian kan ada definisi operasional ya, Pak. Di situ kan variabel sama definisi operasional sama jenis data ya, Pak. Ya. Nah, di bagian definisi operasional itu kita mengungkapkan apa ya, Pak? Kan kalau di variabel kita ngungkapin variabel X sama Y-nya. Kalau di definisi operasional apa ya, Pak? Pertanyaannya cukup menarik. Definisi operasional itu tidak hanya sekedar menuliskan terminologi atau penjelasan definisi. Tetapi di sana, ini catatannya ya. Tetapi di sana definisi operasional yang betul adalah menjelaskan kenapa kalian menggunakan beberapa tools ya, anggap aja tools ya. Tools yang kalian pilih nanti yang akan kalian analisis itu yang penting. Jadi bukan menjelaskan contoh misalnya, ketika kalian menggunakan misalnya ini kasusnya tentang pendidikan ya, pendidikan daring atau pendidikan luring. Nah, pada saat pandemi begitu ya. Nah, pendidikan daring, nah kalian menjelaskan ini misalnya nih definisi operasional pendidikan daring seperti yang diungkapkan oleh Budi bahwasannya Budi 2020 pendidikan daring adalah pendidikan yang memakai teknologi internet. Nah, jelaskan di situ pendidikan ini ada pendidikan daring saat ini adalah pendidikan yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi berlangsung seperti sekarang ini. Berbeda dengan sebelum pandemi. Nah, pendidikan daring tidak banyak orang mengenal. Artinya apa? Di sana kalian secara nggak langsung menegaskan, oh iya, variabel yang saya pilih ini adalah merupakan variabel yang cukup penting ketika saya menentukan menggunakan pendidikan daring. Jadi seperti itu. Itu Mer. Oh, berarti mengapa kita ngambil variabel tersebut ya, Pak ya? Iya, mengapa pentingnya? Jadi tidak hanya sekedar mendefinisikan. Kalau mendefinisikan kan tinggal baca saja. Pendidikan daring itu apa kan banyak. Tapi di sini itu kalian lebih menjelaskan kenapa kalian memilih konsep daring ini. Nah, terus juga kalian jelaskan hubungannya dengan variabel nanti apa pendidikan daring ini. Nah, itu jelaskan di situ. Nah, itu yang betul definisi operasional. Bukan hanya sekedar menjelaskan terminologi atau definisi dari misalnya apa sih itu nelayan, apa sih itu guru, apa sih itu daring, apa itu luring, kan gitu tidak hanya itu. Tidak. Nah, lebih jauh dari itu kalian jelaskan di sana. Kalau sekedar hanya nelayan, guru,
Nah, banyak literatur ini orang sudah paham membaca itu. Ya. Gitu, Mer. Sekalian mau nambahin nanya lagi, Pak. Ya, Kan di keabsahan itu triangulasi apa ya? Kita itu milih yang uji korelasi yang kayak gitu-gitu kan, Pak ya? Ya. Itu kita semuanya kita bahas atau kita milih tergantung pendekatan ya, Pak? Soalnya kan punya saya itu pendekatannya korelasional ya, Pak ya. Nah, yang menurut saya baca itu di jurnal-jurnal dia itu katanya yang diambil itu korelasi sama regresi. Itu dua aja atau semuanya dibahas ya, Pak? Ya, cukup menarik ya. Jadi begini, ketika kalian memilih triangulasinya itu menggunakan pendekatan korelasi, pasti kalian nanti akan harus menjelaskan lebih dahulu regresinya seperti apa. Karena dengan regresi, ingat dulu waktu Pak Ari jelaskan statistik itu tentang regresi, itu adalah sebaran data. Nah, mana dari sebaran data ini yang mempunyai hubungan terdekat? Nah, itu namanya korelasi. Artinya, ketika kalian menggunakan pendekatan korelasi, maka kalian harus memilih langkah awal sebelum korelasi adalah regresi dulu. Kalian regresikan berapa regresinya? Sesuai dengan tabel atau enggak? Bandingkan dengan tabel, betul atau enggak? Nah, gitu. Nah, itu yang namanya triangulasi. Triangulasi ada 3. Jadi sekali lagi saya beritahukan ketika kalian menggunakan metode keabsahan data triangulasi itu jangan menjelaskan apa itu triangulasi, tidak penting. Nah, yang kalian tulis ketika kalian masuk ke subbab keabsahan data di situ, misalnya ini Mary menggunakan korelasi. Nah, korelasi itu ketika sudah ketemu nilainya ya, misalnya korelasinya 40%. Nah, korelasi akan kalian uji dengan ada 2 metode lagi. Apa? Masih ingat? Apa? Loh, Yang mana sih, Pak? Loh. Validitas. Oh, yang untuk itu. Oh, reliabilitas itu ya, Pak? Itu. Nah, begitu. Untuk menguji apakah korelasi ini memenuhi triangulasi yang duanya, yang itu yang pertama. Kan misalnya bentuknya segitiga gitu ya. Bentuknya segitiga gitu. Nah, korelasi di ujung. Nah, ketika kalian ini punya korelasi, berarti kalian otomatis sebelum korelasi kan pasti regresi dulu, regresi korelasi kan gitu ya. Nah, bentuknya segitiga yang di bawah triangulasi itu kalian harus menggunakan validitas dan reliabilitas. Nah, itu triangulasi. Jangan menjelaskan apa itu triangulasi, tidak. Jelaskan di sini. Gini caranya, tekniknya, mengutip. Penelitian ini melihat sejauh mana korelasi hubungan antara pendidikan daring dan pendidikan luring yang efektif pada saat pandemi. Itu yang atas, ya kan? Nah, korelasi yang didapatkan itu 60%, misalnya ya, 60%. Nah, 60% angka ini adalah angka yang dinyatakan valid dan reliable. Kenapa valid? Kenapa valid dan kenapa reliable? Pasti kalian harus menjelaskan dulu valid dan data 60% tadi dikatakan valid seperti apa, bandingkan dengan tabel kan gitu. Reliable bandingkan dengan tabel. Nah, itu namanya triangulasi. Sehingga benar-benar bahwasanya pendidikan daring masih jadi pilihan utama ketika pada saat pandemi. Pilihan
pendidikan ya, pilihan model pendidikan pada saat pandemi dengan korelasi 60% dan itu nilai masuk dari nilai validitas yang dibandingkan dengan tabel sekian, terus dimasukkan dengan reliable sekian. Itu Mel. Ya. Berarti nanti kita di bab 3 itu udah masukin datanya, Pak. Di triangulasi itu, Pak. Ya, secara umum. Kan kalian sebenarnya sudah punya datanya. Yang di SPSS, ya. Amos SPSS itu ya, Pak ya? Ya, kan gunakan saja itu. Berarti kita di bagian korelasi, di bagian triangulasi itu kita menjelaskan korelasinya, validitas dan reliabilitasnya itu ya, Pak ya? Iya. Yang hasil dari SPSS dan Amos itu ya, Pak? Iya. Terus jadi nanti seperti itu. Di bab selanjutnya yang kata Bapak, yang berarti kan di bab 3 masih umum. Berarti nanti yang di bab 4 khususnya hasil dan pembahasan toh? Kita bahas detail. Takutnya apa enggak itu, Pak? Apa namanya, yang karena udah dibahas di bab 3, yang di bab 4 takutnya nanti bingung gitu, Pak. Takutnya enggak. di bab 3 terlalu khusus gitu, Pak. Enggak. Di bab selanjutnya, bab 4 kan bab 5 ya. Bab 4 kan deskripsi lokasi penelitian. Bab 5 itu menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Seperti gitu ya. Nanti dikembangkan saja subbabnya. Nah, hasil dan pembahasan di sini ketika kalian sudah mengetahui hasilnya, itu kalian tuliskan di situ bahwasannya hasilnya sekian, misalnya gitu ya, ketemu di triangulasinya sekian. Nah, kalian jelaskan dari tabel SPSS analisa yang muncul, kenapa Pak Ari minta bintang 3 yang kemarin. Terus kemudian ada bagan-bagan model SEM, ya, bentuknya bulatan dengan tanda panah-panah itu. Ya kalian jelaskan satu persatu itu. Nah, kalau di metodologi penelitian kan hanya secara umum. Berarti kita cuma ngasih tahu hubungannya berapa gitu ya, Pak? Iya, umum saja. Nah, nanti kenapa muncul 60% ini? Jelaskan di hasil dan pembahasan, kan gitu. Begini. Ya, gitu ya. Untuk semuanya sebenarnya ketika kalian ini yang perlu kalian tahu bahwa ketika kalian memilih menggunakan metode penelitian kuantitatif ya dalam skripsi pun sebenarnya kalian sudah selesai 3 bab itu. Selesai kalian. Beda dengan kualitatif. Kualitatif bisa berubah. Nah, kalau kuantitatif ketika kalian sudah selesai sampai jadwal penelitian atau metodologi penelitian, kan sebenarnya sudah selesai penelitian itu, sudah 60% selesai penelitian itu. Nah, tinggal menuliskan bahasanya dalam bentuk laporan. Beda ketika metodologi kan kalian hanya menjelaskan korelasi ini 60% triangulasikan dengan validitas dan reliabilitas ketemu angka sekian. Di hasil pembahasan, nah ini penting ya, perhatikan. Di hasil dan pembahasan itu bahasanya penelitian ini telah menemukan. Nah, jadi seakan-akan kalian sudah turun ke lapang, ambil data, kalian dapat data itu. Nah, gitu. Jadi sudah tidak ada ceritanya penelitian ini akan mencari atau melihat di hasil dan pembahasan. Tidak ada. Di hasil dan pembahasan langsung penelitian ini mendapatkan bahwasanya korelasi antara pendidikan daring dan luring pada saat pandemi itu lebih banyak di pendidikan pilihan, lebih banyak pendidikan efektif pada saat menggunakan metode daring, gitu. Jadi jangan lagi menuliskan seperti Anda
mau turun lapang. Tidak. Nah, ketika kalian menuliskan bab selanjutnya nanti setelah ini tugasnya Pak Ari, ya, itu kalian sudah masuk di laporan penelitian. Ya, bahasa laporan penelitian kan bukan apa yang akan diambil, tapi apa yang didapatkan kan gitu. Nah, itu paham. Nah, ini yang beda. Penelitian ini telah mendapatkan korelasi 60% pendidikan daring yang lebih efektif dibandingkan dengan pendidikan luring, karena di masa pandemi orang lebih memilih pendidikan daring. Nah, itu. Kata kuncinya adalah penelitian ini mendapatkan bahwasannya, nah itu silakan diteruskan. Jadi seperti itu. Jadi laporan penelitian. Baik, Pak. Ya? Jadi Terima kasih, itu. Pak. Ya, jadi seperti itu. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain yang belum jelas. Jadi yang perlu diperbaiki setelah kuliah ini ya, satu, perbaiki metodologi penelitian. Jadwal saya nggak terlalu melihat ya, jadwal tetap harus ditulis, cuman tetap harus ada. Nah, setelah itu, setelah minggu depan nanti saya lihat dulu metodologi penelitiannya tepat enggak. Setelah itu langsung ke deskripsi lokasi penelitian dan hasil dan pembahasan. Nah, oh ya, ada saran dan tips pada bab selanjutnya tentang deskripsi lokasi penelitian. Nah, ini yang biasanya seringkali dipakai alasan untuk anak-anak, Pak, penelitian saya, proposal saya itu hanya sedikit. Maka deskripsi lokasi penelitian, misalnya penelitian di Sumeneb, kalian tulis mulai dari Sumeneb secara umum. Waduh, kalian mau meneliti semua hal di Sumeneb kan enggak tuh, misalnya gitu. Langsung fokus di daerah itu. Ya, misalnya kalian meneliti tentang pendapatan nelayan di Sumeneb, di daerah desa Dungkek ya, kayak di Sumeneb. Penelitian ini dilaksanakan di daerah Sumeneb, di kota Sumeneb, di desa Dungkek. Langsung pada penjelasan masyarakat Dungkek itu lebih banyak bekerja sebagai seorang nelayan, di mana pendapatan langsung gitu. Jangan menjelaskan apa ya, bahasa saya itu karena proposal Anda sedikit, maka kalian ditulis banyak-banyak supaya lebih berbobot gitu. Padahal itu salah gitu ya. Kalau kalian mau menjelaskan Sumeneb, apakah kalian mau meneliti daerah seluruh Sumeneb kan enggak? Nah, langsung sebutkan desanya ini. Nah, jelaskan, lebih baik jelaskan objek subjek atau objek penelitian kalian atau responden kalian. Ya, itu lebih mengena. Atau ada alasan kenapa kalian memilih lokasi penelitian di daerah Sumeneb, di daerah Dungkek. Jadi seperti itu. Nah, jadi gitu. Kan banyak daerah Sampang juga ada, daerah pesisir ya, daerah Ketapang dan lain-lain. Tapi kenapa memilih itu? Nah, itu harus ada alasan logis. Nah, itu penelitian di sana. Jangan seperti kakak kelas kalian itu menuliskan deskripsi lokasi penelitian. Sama itu saya marah itu bimbingan Pak Ari itu. Mbak atau Mas, ini kakak kelas kalian ya. Kan kalian tidak sedang meneliti daerah seluruhnya di kabupaten kan? Enggak. Sebutkan aja langsung fokus. Nah, mana Sumeneb, mana desa mana Dungkek. Nah, mayoritas pekerjaannya apa? Sebagai apa? Nelayan. Oke, nelayan apa? Jelaskan. Nah, lebih baik gitu. Nah, coba misalnya kalian contoh ini paling sederhana ya, analoginya gini. Saya mau meneliti tentang apakah ada pengaruh mahasiswa Trunojoyo tentang kondisi pandemi pada saat pembelajaran daring dan luring. Nah, ketika saya mengatakan mahasiswa Trunojoyo, berarti otomatis ya sampel kalian seluruh mahasiswa Trunojoyo. Kan gitu logikanya. Nah, ketika kalian menuliskan
mahasiswa Trunojoyo FISIP Prodi Sosiologi angkatan 2019 atau 2018. Berarti fokus di sana. Jadi seperti gitu. Nah, ini untuk mencegah pertanyaan bahwasanya nanti kalau kalian ujian skripsi itu ditanyakan kenapa kamu memilih lokasi di situ. Nah, kenapa kamu memilih lokasi atau kenapa kamu memilih mahasiswa prodi sosiologi? Apalagi ketika kalian tidak mencantumkan khusus seperti itu. Mbak atau Mas, kalian mau meneliti semua mahasiswa Universitas Trunojoyo? Kan enggak. Ya, kalau Anda kuat sih nggak apa-apa, tapi kalau saya ya nggak mau. Terlalu banyak, terlalu luas. Makanya diberikan batasan. Jadi seperti gitu. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi saya ulang sekali lagi, setelah kuliah ini kalian perbaiki untuk metodologi penelitian. Jadi tidak perlu lagi menuliskan definisi-definisi tentang penelitian deskriptif kuantitatif adalah ini enggak penting gitu. Jelaskan aja langsung penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kuantitatif menurut Muleong misalnya 2018. Udah, deskriptif kuantitatif yang saya maksudkan di sini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif korelasional ya kan? Dengan bantuan alat hitung SPSS dan Amos 25. Udah cukup jelas itu. Oh, tujuannya adalah untuk melihat korelasional. Pasti orang akan melacak dari mana muncul korelasional. Pasti ada regresi, pasti ada validitas, pasti ada reliabilitas. Seperti itu, ya. Jadi saya beritahukan di sini bahwasanya kalian jangan terlalu bertele-tele dalam menuliskan di proposal ataupun laporan, ya. Apalagi nanti deskripsi lokasi penelitian Anda jelaskan ya bolehlah sebelah barat sini, sebelah ini. Nah, penelitian yang saya lakukan misalnya sebelah barat, sebelah utara, timur, barat, selatan, utara ini. Penelitian yang saya lakukan di desa Ketapang, Kabupaten Sumeneb. Nah, udah jelas Kabupaten Sampang di desa Ketapang. Nah, sudah. Penelitian ini berfokus pada pendapatan nelayan. Udah jelas. Oh, berarti objek yang dikaji adalah nelayan tentang pendapatannya. Nah, itu sudah jelas. Nah, nanti Anda takut karena jumlahnya sedikit, maka kalian tulis sejarah Sumeneb, sejarah Sampang gitu. Wah, sudah. Ya bisa itu selesai 100 halaman bisa gitu. Tapi kan untuk apa? Tidak ada hubungannya. Yang ditulis di situ kan harus ada hubungannya. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada ya cukup ya. Cukup jelas, cukup ini. Jadi Pak Ari untuk minggu ini tidak share materi, fokus pada evaluasi UTS. Ya nilainya sudah saya kirim semua, sudah kalian muncul koreksi-koreksinya, kalian perbaiki. Setelah kuliah ini kalian perbaiki lagi khusus di metodologi penelitian. Nah setelah itu kalian boleh kalau memang mau ngerjakan deskripsi lokasi penelitian silakan. Kalau yang sudah betul ya, metodologi penelitian sudah betul, saya tak mengerjakan deskripsi lokasi penelitian saja. Ataupun sampai pada hasil dan pembahasan silakan. Nah, silakan. Sampai hasil dan pembahasan aja dulu. Ya, silakan. Nah, nanti kan enak bisa selesai duluan. Kalau sudah selesai duluan ya selesai sudah. Mau apa? Memang sudah selesai. Gitu. Nah, sambil nanti saya beritahu beberapa ini. Oh ya, Pak Ari masih
sudah selesai materi untuk Mendeley itu sudah selesai, cuman saya cari waktu yang tepat. Wifi-nya ini kayaknya agak akhir bulan itu biasa ya, seperti gitu ya. Mungkin kuota IndiHome di rumah Pak Ari ini sudah mulai habis sehingga sering putus karena besar ya. Mendeley itu Pak Ari sudah potong jadi tiga seri. Karena kalau enggak panjang 3 jam. Oh, enggak sampai 2,5 jam. Enggak lah, 2 jam. Nah, saya potong jadi 3, saya sederhanakan jadi 20 menitan ya, 20 kali 3 lah. Nah, jadi seperti gitu. Nah, nanti saya biasanya malam, Pak Ari itu malam biasanya upload itu sepi, saya ini kan, nah, biasanya pagi saya lihat, oh sudah selesai semua. Nah, tadi pagi saya lihat ininya bandwidth-nya rendah, percuma bandwidth segitu nanti putus. Tiwas upload banyak nanti putus di tengah, jadi seperti gitu. Coba nanti kita lihat lagi sampai bandwidth-nya normal. Padahal saya sudah komplain berapa kali nih Pak Ari. Aduh, capek saya. Pengaduan ini langganan kayaknya kalau saya itu paling cerewet untuk mengadukan itu. Gitu. Baik, kalau nggak ada sudah saya tutup. Terima kasih atas kuliah yang relay langsung ya dari sosiologi pedesaan dan metode kuantitatif. Saya pikir lebih efisien, lebih fokus. Kalian juga satu kelas. Nah, terus tetap absen saya suruh kalian 2 kali. Ya, tetap ya. Jadi nanti saya kirim di sosiologi pedesaan dan saya kirim nanti di kelas kuantitatif ya, kelas kalian. Silakan absen setelah ini. Oke, itu aja. Selamat mengerjakan kembali. Sehat-sehat selalu. Salam dengan keluarga ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalau memang membutuhkan rekaman ini, nanti saya akan convert dulu. Ini saya tutup, nanti saya convert. Nah, nanti saya akan kirim ke Telegram ya. Terima kasih. Baik, Pak. Saya Baik, Bapak.